Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang video lakukan hal ini maka doamu akan tembus melebihi kecepatan peluru. Tonton video ini supaya Anda tidak gagal paham sampai selesai dan tidak menjadi fitnah karena Anda tidak paham maksud dari video Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, tentunya semoga kalian disehatkan selalu, dimudahkan urusan, dilancarkan rezeki, dijabah segala doa oleh Tuhan penguasa bumi langit dan di antara keduanya. Sesuai tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, doa yang tembus melebihi kecepatan peluru. Doa apakah itu yang bisa menuju level seperti itu? Yang kita kenal dalam Muslim bahwa doa-doa yang cepat diijabah oleh Tuhan adalah doanya para nabi dan rasul, doanya para waliullah, doanya orang-orang yang memiliki kedekatan ataukah kemurnian hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di kesempatan kali ini rahasia untuk bagaimana mendobrak doa Anda yang lambat misalnya didorong dengan kekuatan yang melebihi kecepatan peluru itu, yaitu dengan mengabdi dan meminta berkah dari orang tua, ya. Temanya adalah orang tua yang mampu mendorong doa Anda jauh melebihi kecepatan doanya para wali dan kecepatan peluru. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ketika kita menghardik orang tua, ketika Anda menzolimi orang tua, maka alam semesta ini ditutup rezekinya untuk Anda. Banyak orang yang ahli dalam bisnis, ya, paham lahan yang cocok untuk dia berbisnis, paham strategi marketing, paham cara mengelola uang, dan belajar ke motivator handal dengan seminar-seminar. Tapi pertanyaannya, kok tidak ada perubahan dalam kehidupannya, malah semakin memburuk. Nah, di sisi lain Anda tidak pernah memperhatikan, ya, bahwa di sisi lain di belakang Anda banyak orang-orang yang sangat mampu untuk mendobrak kecepatan doa Anda. Di antaranya kalau Anda seorang ayah, yaitu istri dan anak Anda. Yang kedua, orang tua Anda. Banyak yang main ke rumah yang usahanya bangkrut, ya, usaha rencar mobil, ditipu, mobilnya dibawa kabur dan bangkrut. Banyak yang bisnis dia punya membuat jalan raya, investor jadi bangkrut. Alasannya mereka karena kena santet atau kena sihir ataukah dizolimi oleh orang. Jadi kalau Anda tidak memiliki bukti nyata secara fisik ataukah bukti yang real, itu takutnya menjadi fitnah yang akan merusak diri Anda sendiri, menjadi bumerang kepada diri Anda. Padahal Anda tidak pernah perhatikan, seperti yang datang ke rumah waktu itu, usaha dia punya rencar mobil, showroom mobil, itu bangkrut. Sehingga waktu itu saya tanya,
Kenapa bisa seperti itu? Apakah ada kasus-kasus yang sampean rasakan kepada istri, anak, ataukah orang tua? Ternyata barulah dia cerita bahwa istrinya ini tidak bisa menghasilkan keturunan. Istrinya kena penyakit yang sangat parah, sehingga orang ini melakukan perselingkuhan yang tidak diketahui oleh istrinya, ya, karena kecewa tidak bisa melahirkan anak. Yang kedua, karena orang tuanya yang tidak pernah diurus di kampung, ya, tidak pernah dipedulikan, sehingga dia tidak sadar. Dia kira dengan kepintaran dia sendiri, kemampuan marketing ataukah kemampuan dia berjualan, itu saja yang membuat dia maju. Padahal dari dua sisi masalah tadilah penyebabnya. Ya, ini dari contoh pengalaman saya menjelaskan kepada orang yang ke rumah. Setelah saya suruh, kalau sampean mau maju, jujurlah kepada istri, cari pendamping dengan izin kepada istri untuk mendapatkan keturunan dengan kata-kata yang mulia, yang baik, tidak menyakiti hati, daripada sampean main selingkuh. Yang kedua, kalau punya rezeki ataupun masih pas-pasan, tetap kirimkan orang tua. Kalau ada rezeki, naikkan haji orang tua, supaya doa hajat-hajat sampean diijabah oleh Tuhan penguasa langit, bumi, dan alam semesta. Nah, setelah beliau ini melakukan apa yang saya perintahkan, ya, dia akhirnya menikah lagi, dan istrinya sangat setuju, bahkan bahagia, tidak melakukan perselingkuhan lagi, dan menaikkan haji orang tuanya. Itulah ternyata yang mendobrak bisnisnya sehingga jauh lebih maju, lebih besar, memiliki cabang di mana-mana, ya, sehingga merupakan salah satu memiliki showroom yang tersukses di Jakarta Selatan. Nah, itu dari cerita yang pertama, supaya Anda bisa ambil hikmahnya. Yang kedua, dari seseorang yang selalu bangkrut, dari investor ataukah pemborong untuk membuat jalan raya, ya, di areal Jakarta ke Bandung. Beliau merasa selalu rugi dan proyek-proyeknya gagal, ditolak, ya. Nah, saya bilang itu bukan karena santet, bukan karena sihir dan sebagainya, tapi coba ceritakan kepada saya apa masalah-masalah sampean. Ternyata itu ada menyangkut masalah karma dia dengan orang lain, ya, karma dia dengan orang tuanya, sehingga saya suruh perbaiki untuk taat dan tunduk kepada orang tua, naikkan haji, buat dia senang, sehingga usahanya pun menjadi maju. Jadi jangan memfitnah sesuatu yang tidak-tidak, padahal Anda tidak sadar, ya. Karena sudah jelas, ya, ridollahu fi ridol walidain, suhtillahu fi suhtil walidain. Kalau orang tua ridho, doa kita diijabah, Tuhan pun sangat senang, ya, sehingga apapun hajat kita dimudahkan. Kalau orang tua benci, ya, tersakiti hatinya, maka sampai kapanpun hidup Anda tidak akan bisa menjadi lebih baik, malah di daerah orang Anda merantau, semakin sengsara hidup Anda. Ini yang tidak pernah difahami oleh orang-orang. Saya pun membuktikan dari bisnis saya kecil-kecilan, terus saya minta doa kepada orang tua, membuat mereka bahagia, menitipkan rezeki yang dititipkan Tuhan kepada mereka, dan membuat memenuhi kebutuhan mereka. Dan selalu saya minta mendoakan saya. Alhamdulillah, selalu kalau ada hambatan, tantangan, rintangan, dimudahkan urusan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya tidak hanya yakin dengan kemampuan saya sendiri, ya. Meskipun Anda ahli dalam marketing, Anda promosi melalui televisi atau media sosial bisnis Anda, ataukah Anda melakukan teknik-teknik yang Anda pelajari ketika Anda belajar di motivator yang maju, kalau sisi lain yang saya sebutkan tadi tidak Anda lakukan, maka tetap saja tidak ada perubahan. Jadi segera koreksi diri, ya. Koreksi keluarga sekitar Anda, koreksi tetangga Anda, hubungan Anda. Kadang-kadang itulah penyebab kehancuran, ya. Dan doa-doa yang saya minta dari dulu, pengen punya rumah, ya, bahkan pengen punya rumah 4, pengen punya mobil, pengen punya restoran, pengen punya usaha yang lancar, semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab, karena saya selalu meminta melalui orang tua saya, ya.
Jadi sayangilah orang tua Anda. Fala taqul lahuma uff, jangan bentak. Karena suatu saat kehebatan bagaimana apapun hebat Anda akan hancur ketika menyakiti orang tua. Dan banyak kisah-kisah yang saya lihat, orang yang merantau tidak pernah memberi kabar kepada orang tuanya, hidupnya disusahkan. Padahal mereka pintar dan hebat, tapi karena membuat orang tua terlonta-lonta memikirkan dia, sehingga Tuhan menyempitkan rezeki dan hidupnya disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera ya, Anda bila perlu dengan budaya Jawa, Anda siram kaki orang tua Anda cium ya, Anda minta ampun atas dosa-dosa Anda supaya karma Anda lebur ya, segala doa Anda diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Qur'an sangat banyak bahwa Anda tidak mampu membayar sebesar apapun harta benda ataukah dunia ini Anda bayar oleh kebaikan mereka, itu tidak akan mampu. Bahkan kalau Anda pun diajak murtad oleh orang tua Anda misalnya, maka Anda wajib tetap sebagai orang tua dan menolak dengan baik-baik ya. Kalaupun dia mempunyai kesalahan, maafkan ya. Dan berilah dia kebaikan-kebaikan yang membuat hati dia senang. Itu akan membuat semesta bergetar dan memberikan apapun hajat yang Anda inginkan. Doa orang tua ini melebihi doanya para wali, melebihi kecepatan cahaya, melebihi kecepatan peluru. Itulah salah satu rahasia sukses yang tidak pernah orang sadari. Dia kira kemampuan dialah yang membuat dia sukses. Padahal ada doa-doa dari istri, anak, dan orang tua yang terpenting, yang merupakan tangan kedua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua ridho, bahagia, Tuhan pun senang dan mengijabah doa-doa Anda. Nah, seperti itu penjelasan dari cara membuat doa Anda yang susah diijabah, mendobrak energi super dari orang tua yang Anda minta, bila perlu teteskan air mata, minta maaf karena sudah melahirkan Anda, membuat Anda menjadi manusia yang sempurna yang diajari sampai Anda bisa melihat semesta ini. Maka ketika Anda berbuat baik, semesta bergetar, doa Anda melebihi kecepatan peluru dan membuat perubahan hidup besar di dalam kehidupan Anda. Semoga berkah manfaat penjelasan dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali ini. Semoga Anda paham, segera koreksi diri ya. Jangan terlalu mengkoreksi orang lain. Jangan semut di seberang sungai Anda lihat, tapi gajah di depan mata sendiri tak Anda lihat. Kesalahan orang lain Anda cari-cari dan sangat mudah mencarinya, teman menjatuhkan orang lain, tapi kesalahan sendiri yang sebesar gajah di depan mata Anda tidak pernah Anda perhatikan ya. Itulah cara untuk mendobrak doa Anda supaya Anda lebih maju dalam kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih, semoga berkah bermanfaat ya. Jangan lupa kunjungi channel kedua saya, yaitu Tauhid Metafisik, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Second channel saya ya, Tauhid Metafisik. Dan channel ketiga saya yaitu Maniak Akik, yang banyak membahas tentang gemstone lengkap secara internasional, gemologi, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel keempat ya, Maniak Bacan, buat Anda pecinta batu bacan yang berasal dari Halmahera. Di sana menampilkan bacan-bacan dengan kualitas yang bagus ya, dengan harga yang sangat bersahabat. Kunjungi ya. Sebelum akhir video ini, Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu.
Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah tauhid metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo tauhid metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.